Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pejuang cuan. Gimana kabar kalian di malam hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua dan saya doakan sukses semua buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Dan tentunya buat teman-teman semua ya, buat rekan-rekan semua, semoga kita semua teman-teman jadi diberi umur panjang, rezeki yang melimpah, dan apa yang kita harapkan semoga teman-teman ya di tahun ini bisa jadi kenyataan. Amin. Ya, entah kalian mengharapkan apa, semoga jadi kenyataan ya. Dan tidak lupa jangan kawan tetap secangkir kopi harus selalu ada buat menemani malam hari ini teman-teman melihat rekondisi daripada keadaan market cryptocurrency, yang dimana kalau kita lihat bersama teman-teman, Bitcoin sudah mengalami sedikit recover nih teman-teman, 1,23% per video ini dibuat ya. Dia berada di area 30.600 dibanding tadi siang berada di area 30.300. Lumayan ya, kenaikannya sekitar $300 teman-teman. Nah, jadi di sini dengan keadaan market di mana Bitcoin naik ya, belum mampu menggeret semua aset kripto gitu teman-teman. Hanya baru ada beberapa aja yang mengikuti pergerakan naik daripada Bitcoin teman-teman. Semoga saja nanti semuanya bisa mengikuti pergerakan daripada Bitcoin teman-teman. Amin ya. Nah, jadi di kesempatan kali ini teman-teman, dengan keadaan market yang didominasi dengan warna hijau royo-royo seperti ini, ada sedikit informasi yang cukup menarik nih buat para teman-teman semua, buat para Lunch Army ya. Sebenarnya ini kabar yang cukup positif ya. Salah satu cara untuk mengembalikan kepercayaan daripada institusi besar terutama Binance ya terhadap Luna Classic gitu teman-teman. Apa sih informasinya? Kita lihat dulu harganya ya. Nah, dimana kalau kita lihat untuk harga Luna Classic sendiri mengalami kenaikan 1,11% ya teman-teman per video ini dibuat. Semoga saja sih dia masih mampu terus naik gitu teman-teman, harapan dari kita semua. Oke, amin ya. Oke teman-teman, di sini kalau kita lihat ya, untuk market cap udah ada sedikit peningkatan, untuk volume lumayan 62,87%, untuk persentase kenaikannya ya teman-teman ya. Untuk peredaran supply masih sama ya, masih banyak teman-teman ya. Untuk harga secara overall ya kalian bisa melihat sendirilah ya, dimana ini adalah harga Luna, waktu itu namanya Luna ya, tertinggi. Saat ini ya cenderung kayak sleeping alligator ya teman-teman, nyungsep ya. Dan semoga saja Luna Classic bisa recover teman-teman, minimal ya ke area $1, harapan dari kita semua. Cuman saya nggak muluk-muluk Luna Classic ke $1 gitu ya, cukup di area 0,05 ya teman-teman, 0,05 US dollar kita sudah cuan maksimal. Mantap jiwa, apalagi bener sampai bisa ke $1, wow, tambah ngeri ya cuannya. Oke, jadi di sini teman-teman ada sedikit informasi yang cukup menarik, di mana ini adalah salah satu ya cara untuk mengembalikan tingkat kepercayaan ya, salah satunya dari institusi terbesar global ya, secara global teman-teman, untuk suatu institusi pertukaran Binance teman-teman. Apa? Langsung kita bahas. Nah, di sini teman-teman ya, perjalanan launch ke $1.899 juta lebih Terra Classic untuk dibakar melalui proposal baru. Oke, jadi di sini ada proposal baru teman-teman, di mana proposal ini akan berakhir dalam 7 hari ya teman-teman ya. Jadi pasca open voting ini diambil kurun waktunya hanya 1 minggu teman-teman, di mana proposal ini akan melakukan ya pembakaran 899 juta teman-teman. Wow ya, lumayan nih, lumayan banyak ya. Jadi proposal Terra Classic baru bertujuan untuk membakar lebih dari 899 juta Luna Classic yang sebelumnya diingatkan kembali oleh komunitas tidak lama setelah Binance awalnya membakarnya. Oke ya, komunitas Terra Classic telah membuat proposal 11582, di mana sebuah proposal baru untuk sekali lagi membakar lebih dari 899 juta token LUNS yang awalnya dibakar oleh Binance teman-teman. Oke, token ini saat ini bernilai sekitar 82.000 US dollar terhadap tarif yang berlaku dengan harga saat inilah ya. Nah, sebelum diingatkan kembali oleh komunitas melalui serangkaian proposal sebelumnya yang bertujuan untuk meningkatkan dana kumpulan komunitas. Oke, Binance tidak menerima proses pengiriman ulang dengan baik. Oke, Binance tidak menerima proses pengiriman
ulang dengan baik teman-teman, yang dimana ini menyebabkan penangguhan. Waktu itu Binance sempat menangguhkan ya untuk pembakaran daripada Luna Classic beberapa bulan ya, dia nggak membakar Luna Classic ya, karena memang tidak menerima prospek pengiriman ulang yang valid gitu teman-teman ya. Nah, jadi pertukaran hanya setuju untuk memperkenalkan kembali pembakaran Luna Classic setelah komunitas memberlakukan langkah-langkah untuk berhenti mengembalikan token yang dibakar. Nah, awalnya ini teman-teman ya, 899 juta ini adalah sebagian aset yang dulunya dibakar Binance. Waktu itu kan sempat ada ya pembakaran daripada Luna Classic, kalau nggak salah ya, kalau salah mohon dikoreksi teman-teman ya, dimana setelah di burn itu ada yang diambil ulang atau dicetak gitu teman-teman ya. Itu tujuannya katanya untuk apalah, saya agak lupa, intinya itu teman-teman. Nah, maka dari itu Binance ya, tujuan Binance membakar ini bukan untuk dicetak kembali, melainkan untuk mengurangi supply daripada Luna Classic waktu itu ya kan. Nah, dengan adanya cash yang seperti ini, Binance waktu itu kan menghentikan ya teman-teman, menghentikan pembakaran daripada Luna Classic beberapa bulan waktu itu ya. Intinya Binance ngasih syarat jika ingin Binance tetap membakar harus dirubah statement seperti ini gitu ya kan. Nah, jadi Binance melanjutkan pembakaran pada bulan Maret setelah penghapusan kebijakan pengiriman ulang, tetapi token yang dikirim ulang sebelumnya tidak dibakar teman-teman. Nah, jadi token yang dikirim ulang ini masih ada gitu teman-teman. Maka dari itu muncullah proposal, yang dimana proposal tersebut tujuannya untuk membakar ya, membakar aset yang dikirim ulang ini teman-teman waktu itu ya, yang dikirim ulang agar apa, di burn secara permanen gitu. Wow, mantap ya, ini yang kita mau gitu ya kan. Nah, jadi dalam proposal baru yang diajukan oleh anggota komunitas Pauski, komunitas Lunchi bertujuan untuk membakar token yang dikirim ulang ini dan memulihkan kepercayaan dengan Binance dan pemangku kepentingan lainnya. Nah, intinya dengan cara seperti ini kemungkinan besar ya bisalah ya usaha daripada Luna Classic untuk mengembalikan kepercayaan Binance ini secara powerful gitu teman-teman ya. Karena saat ini kita ketahui bersama ya, Binance ini berita yang beredar teman-teman, dia mengalami kerugian yang cukup besar di Luna Classic. Oke, jadi di sini kalau kita berbicara Luna Classic, masa depan suram bang, udah nggak ada gitu ya, nggak ada masa depannya. Oke ya, kalau kita berbicara masa depan nggak ada yang tahu sebenarnya ya, tapi setiap orang itu memiliki opininya masing-masing. Jadi sah-sah aja mereka mau bilang Luna Classic udah nggak ada masa depan, Luna Classic udah mati, Luna Classic ini ya nggak akan bisa ke $1. Apakah statement mereka salah? Enggak. Sah-sah aja teman-teman, sah mereka bilang seperti itu ya. Kenapa? Karena setiap orang itu memiliki opini dan pandangannya terhadap aset itu masing-masing. Ada sebagian orang yang percaya Luna Classic ini masih bisa bangkit lagi ya, ada ya seperti itu teman-teman. Jadi ya kita sebagai pemilik koin Lunch ya, Lunchi, saya punya gitu ya, mau ada statement bagus, mau ada statement buruk ya, intinya saya tetap netral gitu aja teman-teman ya. Ada statement bagus saya seneng, ada statement buruk ya udah biasa aja gitu teman-teman ya, nggak usah terlalu ditanggepin gitu, maksudnya nggak usah dipikirin. Kalau dipikirin nanti stres. Karena saya sempat bilang terhadap teman-teman, jangan mendewakan satu aset, anggaplah aset itu pukul rata semuanya, kita memiliki perasaan yang sama, intinya seperti itu. Jangan mengistimewakan satu atau dua aset gitu loh ya. Jadi untuk mengomunikasikan niat dan solusi yang dilanjutkan oleh proposal ini, Posqui berencana untuk mengirimkan pernyataan ke Binance. Pernyataan tersebut mengakui ketidaksesuaian dalam menggunakan mekanisme pengiriman ulang tanpa persetujuan pihak ketiga seperti Binance ya, karena dulu memang nggak minta persetujuan nih dari entitas-entitas yang ikut andil dalam pembakaran Luna Classic. Tiba-tiba ada aja ya mekanisme seperti itu ya. Nah, reaksi komunitas Lunch, proposal 11582 sudah siap untuk pemungutan suara dan proses tata kelola akan berakhir dalam seminggu. Sejauh ini proposal tersebut belum disahkan dengan sebagian besar validator menunjukkan sikap apatis. Oke, sikap apatisnya gitu ya. Jadi di sini kalau kita berbicara sebagian komunitas setuju ini teman-teman ya, sebagian komunitas
setuju untuk melakukan pembakaran. Cuman di sini kalau kita lihat penolakan ini kemungkinan besar datang dari validator-validator gitu teman-teman ya. Entahlah ya, semoga saja teman-teman, semoga saja ini bisa disahkan gitu teman-teman ya. Dan di sini kemungkinan dampak pada Terra Classic, meskipun proposal tersebut tidak dimaksudkan untuk mendukung aksi harga launch, implementasinya akan mendukung kampanye pembakaran yang sedang berlangsung, membakar 899 juta token sekaligus akan semakin mengurangi pasokan aset yang beredar, memberikan dukungan untuk rencana revitalisasi dan perjalanan ke $1. Yes ya, dan di sini ya kita sebagai komunitas Luna Classic, sebagai pemegang ya, kita doakan semoga proposal ini lekas selesai ya, lekas disetujui teman-teman untuk melakukan pembakaran aset tersebut. Amin dan salam cuan.